Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, semoga sahabat Salimah selalu diberi kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sahabat Salimah, mungkin sebagian orang berpikir bahwa puasa dapat menyebabkan kita menjadi sulit berkonsentrasi dan menurunkan kemampuan berpikir jernih kita. Namun yang terjadi pada tubuh justru itu sebaliknya. Puasa dapat membuat otak kita mampu bekerja secara prima, meningkatkan ketahanan mental, serta mengoptimalkan fungsi kognitif pada diri seseorang. Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menyebutkan kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa agar menjadi insan yang lebih bertakwa. Dan ayat ini juga menjadi sebagai panggilan untuk berpuasa dan menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar ibadah saja, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita secara spiritual, mental, maupun fisik. Sahabat Salimah, pada esensinya puasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga sebuah latihan psikis, latihan mental, dan juga latihan fisik pada diri kita. Sebagaimana banyak disiplin ilmu yang telah mengungkapkan hasil penelitiannya dari manfaat berpuasa. Misalnya saja dari tinjauan psikologi, puasa dapat membentuk kepribadian lebih baik lagi, memperkuat disiplin diri, serta menjauhkan seseorang dari perbuatan yang bisa mencederai nilai ibadah puasa itu tadi. Sedangkan dari sebuah penelitian ilmiah lainnya yang ditinjau dari perspektif neuroscience, puasa memiliki luar biasa manfaatnya bagi kesehatan saraf otak seseorang. Puasa bisa membuat neurotransmitter otak menjadi lebih baik ketika otak terlibat pada pembelajaran baru. Salah satu contoh, saat kita melakukan puasa sebulan penuh, struktur otak kita diarahkan untuk berlatih terhadap berpikir positif. Maka dengan ini akan membentuk sifat-sifat yang lebih baik lagi pada diri kita. Misalnya saja, seseorang yang biasanya suka marah, kurang sabar, maka akan menjadi orang yang jauh lebih sabar lagi dari dia menjalankan puasa. Atau contoh lainnya, seseorang yang selalu bernegatif thinking terhadap Allah, dengan berpuasa melatih seseorang untuk selalu bisa berpikir positif terhadap apa yang sudah ditakdirkan Allah untuknya. Atau contoh lain lagi, jika ada seseorang yang terbiasa mengungkapkan keburukan-keburukan orang, kejelekan-kejelekan orang, maka dengan berpuasa ia menahan untuk tidak membuat atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang yang ada di sekelilingnya. Atau contoh yang lainnya, seseorang yang biasa berputus asa terhadap takdir hidupnya, dengan berpuasa dia jauh lebih bisa menyerahkan dirinya kepada Allah akan takdir hidupnya menjadi lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Yang biasanya kita lihat di luar sana, banyak orang yang selalu memposting hal-hal yang tidak baik di media sosial, bisa jadi
dengan berpuasa ia menahan diri, justru memposting hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif untuk dirinya. Karena dengan ini setiap orang akan mampu menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Selain itu, berpuasa pun menjadi salah satu proses regenerasi sel-sel saraf kita. Regenerasi sel-sel yang ada di otak kita untuk menggantikan sel-sel mati atau sel-sel yang rusak kembali kepada sel-sel yang baru. Pada saat kita berpuasa, sel-sel otak yang jelek akan terjadi proses melahirkan sel-sel baru dan regenerasi sel lebih mudah. Maka otak kita jauh lebih fresh dan lebih mudah untuk mengingat sesuatu. Hal ini sangat berhubungan dengan perintah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan kita mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Quran, ini bukan hanya menjadi ibadah buat kita, tetapi juga menjadi stimulus yang dapat membangun kecerdasan kognitif pada diri seseorang. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, ketika seseorang memahami hikmah di balik ibadah puasa, maka kita akan merasakan betapa besar pengaruh positifnya terhadap peningkatan kesadaran spiritual kita, pengendalian diri, serta meningkatnya kesehatan fisik maupun mental pada diri kita. Dengan begitu, puasa menjadi lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menjadi sarana untuk kita memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Sahabat Salimah, oleh karena itu, untuk menunaikan puasa sebagai perintah Allah, maka berpuasalah kita dengan cara yang lebih sehat, lebih bagus, dan lebih terhormat. Marilah kita jalankan puasa dengan penuh keikhlasan, bukan untuk pujian manusia. Dan pada akhirnya, niat kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk terbentuknya pribadi-pribadi yang mulia, pribadi yang cerdas dan bertakwa. Seperti tercantum dalam Al-Quran yang sudah kita bahas di awal tadi. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, baik secara fisik maupun secara mental kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.